Saudara pemirsa yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kita kembali mempelajari nubuatan-nubuatan Nyonya White tentang masalah-masalah besar yang akan menimpa gereja Masjid Advent hari ke-7 untuk hari-hari yang akan datang. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk mempelajari dan mengetahui nubuatan-nubuatan yang Engkau telah berikan bagi hamba-Mu Nyonya White tentang masalah-masalah yang akan menimpa gereja-Mu untuk masa-masa yang akan datang. Kiranya berkat Tuhan menolong kami agar kami mengerti, dan kami juga boleh membagikan pengetahuan ini kepada orang-orang yang lain, saudara-saudara kami, supaya jangan ada yang tersesat. Akhirnya semua dapat tiba di Kanaan yang Engkau telah sediakan bagi kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa, apakah lagi ada nubuatan-nubuatan Nyonya White tentang masalah-masalah besar yang akan menimpa gereja Masjid Advent hari ke-7? Marilah kita mempelajari tulisan-tulisan yang telah diberikan kepada hambanya Nyonya White. Saya akan baca dalam 2 Selected Messages halaman 17. Berkata sebagai berikut: hal-hal aneh dan yang baru akan terus timbul untuk memimpin umat-umat Allah kepada semangat yang palsu. Kebangunan agama dan perkembangan yang aneh terus bermunculan, dan itu terus berkembang di dalam gereja Tuhan hingga masa kesudahan. Dan pernyataan ini ditegaskan kembali di dalam 2 Selected Messages 391. Betapa indahnya ingatan bahwa peperangan besar ini sedang mendekati penyelesaian. Saat-saat terakhir pekerjaan ini, kita akan menghadapi bahaya-bahaya yang kita tidak tahu bagaimana mengatasinya. Kita sebagai umat Tuhan, manusia biasa ini, tidak tahu mengatasinya. Hanya Tuhan yang akan mengatasinya. Karena gereja ini memang gereja Tuhan, miliknya sendiri, biji matanya sendiri. Jadi kita mendapatkan penjelasan yang jelas. Namun di dalam dunia ini, gereja Tuhan yang mempunyai kelemahan dan kekurangan ini ditegaskan di dalam 3 Testimonies 4:17. Dikatakan begini: memang Allah telah menaruh kuasa dan kekuatan khusus bagi gerejanya yang tidak seorang pun dapat dibenarkan meremehkan dan tidak menganggapnya, karena bila demikian orang itu juga telah meremehkan suara Allah. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan kuasa kepada gerejanya tidak boleh diremehkan. Siapa yang meremehkan suara gerejanya, dikatakan juga meremehkan suara Allah. Kita membaca dalam peraturan gereja halaman 163. Jika kesalahan sudah jelas terdapat di tengah-tengah umat, dan jika hamba-hamba Allah membiarkan kesalahan-kesalahan itu, maka mereka mengiyakan dan membenarkan orang berdosa itu, dan mereka sama-sama bersalah, dan sudah tentu akan menerima murka dari Allah. Jadi jelaskan di sini, kalau ada kesalahan di tengah-tengah jemaat, hamba-hamba Allah tidak boleh membiarkan kesalahan terjadi. Kalau dibiarkan, itu dianggap membenarkan dosa itu, sehingga dianggap kita sama-sama bersalah, dan kemudian murka Allah akan turun. Di dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh gerejanya, akan muncul pendapat orang-orang pintar mau merombak atau memperbaiki gereja ataupun organisasi. Tapi dengarlah saudara pemirsa apa yang dikatakan di dalam 2 Selected Messages 390. Kita tidak dapat saat sekarang ini untuk masuk dalam satu organisasi yang baru, karena hal ini adalah suatu kemurtatan dari kebenaran. Tidak ada rencana di dalam membuat organisasi baru, dan Tuhan katakan itu tidak pernah dan tidak perlu, karena itu merupakan kemurtatan. Menghadapi dunia yang akan binasa ini, gereja dikatakan, saudara, di sini dikatakan, namun di bawah kuasa kepausan, manusia akan bersatu melawan Tuhan melalui saksi-saksinya. Persatuan ini ditandai dengan kemurtatan besar. Sementara setan mengumpulkan agen-agennya untuk berperang melawan kebenaran, dia akan bekerja juga memecah belah dan menyerahkan pendukung-pendukung kebenaran. 7 Testimonies 182. Ini merupakan satu gerakan yang mendunia, satu kuasa besar akan membuat perpecahan dan menyerahkan agen-agen kebenaran di segala tempat supaya mereka dapat menguasainya. Katakan di sini perpecahan akan timbul. Kembali dijelaskan di sini, kecemburuan, kata-kata jahat,
membuat saling mencurigai akan dipicu dan dilakukan oleh dia, dalam kurung di sini, kuasa kepausan, untuk menimbulkan perpecahan dan pertengkaran. Pada saat seperti ini, janganlah kiranya didapati di tengah-tengah pekerja-pekerja Tuhan beraneka ragam pendapat satu dengan yang lain. 7 Testimonis 1:8-2. Di dalam buku Hosea 4:6, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Pengetahuan nubuatan yang telah diberikan Tuhan tentang perkara dan hal-hal yang akan menimpa gereja Tuhan perlu sangat jelas diketahui. Karena tanpa pengetahuan seperti ini dikatakan umatku binasa karena kurang apa? Kurang pengetahuan. Dan gereja Tuhan ini yang dikatakan keberadaannya lemah, banyak kekurangan, akan tetapi Tuhan sendiri ada waktunya. Dia akan tampil dan memurnikan gerejanya itu. Ada waktunya. Jangan kita mengkritik, saling menuduh dan menyalahkan satu sama lain. Karena kutipan ini berkata, kita diminta supaya tetap waspada dan berdoa hingga saatnya Tuhan bila waktunya sudah tiba dan dengan caranya sendiri akan memurnikan gerejanya. Dan dengan demikian menyediakan baginya satu gereja yang menang, yang tidak mempunyai cacat dan celak atau yang serupa itu pun. Efesus 5 ayat 27 dikutip dari The Seeking, buku The Seeking, halaman 31. Saudaraku pemeriksa, semakin hari semakin dibiarkan Tuhan kuasa setan di atas dunia ini karena manusia sudah semakin jahat. Akhirnya dikatakan di dalam buku 2 Selected Messages halaman 380 seperti berikut. Setan akan bekerja melakukan banyak musisat untuk menipu. Dia akan siapkan kuasanya yang terbesar. Dan pada saat itulah gereja kelihatan seakan-akan mau tumbang dan rubuh, tetapi tidak pernah rubuh. Dia atau gereja Tuhan tetap tinggal berdiri teguh. Sementara orang-orang berdosa di Sion, merekalah yang akan terguncang keluar, karena sekam akan dipisahkan dari gandum. Hal ini adalah satu perkara yang amat dahsyat dan menakutkan. Tetapi itu harus terjadi. 2 Selected Messages 380. Saudara pemirsa, setan diizinkan Tuhan melakukan banyak musisat untuk menipu umat-umat Tuhan. Sehingga banyak yang tertipu. Dan kelihatan gereja Tuhan ditampi, diguncang, dikatakan pada saat seperti itu kelihatan gereja Tuhan seakan-akan mau tumbang dan rubuh. Tetapi tidak pernah rubuh. Sementara itulah orang-orang berdosa di Sion akan terguncang keluar. Jadi yang keluar dari gereja ini bukan orang yang benar, tetapi orang yang jahat. Dan bila mana itu sudah terjadi, saudara pemirsa, dijelaskan kembali dalam buku Early Writings 271. Perhatianku tertuju kepada kelompok mereka yang sudah mengalami pengguncangan yang amat dahsyat. Mereka tinggal sedikit saja. Dan yang tinggal sedikit ini, yang tetap kokoh setelah pengguncangan, pergi memberitakan kebenaran dengan kuasa besar. Jadi setelah Tuhan membersihkan gerejanya ini, tinggal sedikit yang tetap setia. Dan yang sedikit inilah diberi Tuhan kuasa mengabarkan Injil dengan kuasa besar. Jadi kita menunggu waktu Tuhan membersihkan gerejanya. Dan bila mana ini sudah tiba, dikatakan dalam 8 Testimonis 251, waktunya akan datang, pembaruan secara menyeluruh akan terjadi. Bila pembaruan ini sudah mulai, maka roh-roh permintaan doa dinyatakan oleh setiap orang percaya dan akan terhapuslah roh-roh perbantahan dan pertentangan di dalam sidangnya. Persatuan semakin kokoh, semakin kuat bila mana pembaruan terjadi. Ya saudara pemirsa, bukti pembaruan mulai terjadi di satu-satu jemaat. Persatuan itu semakin kokoh, perpecahan semakin hilang, kasih satu sama lain semakin jelas dan nyata. Itu adalah ciri khas dari pembaruan atau kebangunan rohani sedang terjadi di satu-satu jemaat. Ada amaran kepada para pemimpin di sini, saudara pemirsa. Amaran kepada para pemimpin perlu diperhatikan. Menggunakan kekuasaan telah dibawakan dengan cara ekstrim. Waktunya sekarang untuk merenung sejenak, karena anggota gereja telah menerima pengajaran yang salah dan membuat kesalahan yang perlu segera diperbaiki sebelum terlambat.
Mereka yang dipercayakan tanggung jawab tetapi bekerja dengan cara berlawanan dengan rencana Injil ada di dalam bahaya. Jadi amaran kepada pemimpin di sini. Amaran itu mengingatkan sebagai berikut. Maka perlu melihat caranya mereka atau para pemimpin bertindak dalam terang kebenaran Tuhan. Apa yang mereka setujui, apa yang mereka larang telah merupakan satu tanda yang salah terhadap tanggung jawab yang seseorang yang patut ia emban dan memimpin orang percaya untuk memandang kepada manusia yang seharusnya kepada siapa? Kepada Tuhan sendiri. Jadi seolah-olah pemimpin membuat pengaruh memandang kepada manusia bukan lagi kepada Tuhan. Karena peringatan kepada para pemimpin ditegaskan ulang di sini. Saudaraku, Tuhan akan memberkatimu dalam merombak semua pengaruh yang salah ini. Pendeta-pendeta akan semakin lemah dan tidak menyerupai Kristus bila mereka, para pemimpin, terus melakukan sifat dan cara seperti itu. Karena Allah lah kekuatan dan sumber kebijaksanaan bagi umatnya. Kuasa manusia bukanlah yang memerintah gereja Kristus ini. Pemimpin yang benar tidak menunjukkan kuasa apapun di dalam dirinya, tetapi hanya menonjolkan Kristuslah sumber kuasa. Umat percaya harus diarahkan hanya kepada Kristus yang menjadi kuasa dan pemimpin jemaatnya sendiri. Maka ada amaran kepada para pemimpin yang mempunyai kecenderungan seperti itu. Dikatakan banyak alasan mengapa kita tidak perlu menaruh percaya kita kepada orang yang diberikan kedudukan yang tinggi dalam tanggung jawab. Karena sering sekali sukar bagi mereka tetap menjadi rendah hati dan mau dengar-dengaran. Karena mereka anggap kedudukan mereka yang tinggi itu memberi mereka kuasa untuk mengontrol akan sesama saudaranya. Mereka menipu diri sendiri seperti Petrus yang merasa tidak akan jatuh ke dalam pencobaan lagi. Spalding Morgan, Unpublished Testimonies 417. Jadi diingatkan di sini bahwa gereja itu tetap Tuhan yang mengendalikan, bukan manusia. Ini perlu jadi ingatan supaya kita tetap memandang kepada Yesus Kristus, penguasa gerejanya, bukan manusia. Biarlah gereja-gereja kita dibentengi. Biarlah umat Tuhan bekerja dengan cerdas dan rajin, bukan di bawah kendali manusia, tetapi oleh kuasa Allah. Biarlah mereka berdiri di mana mereka dapat mengikuti kehendak Allah. Karena pelayanan mereka adalah bagi Tuhan saja. Semua kesanggupan dan talenta harus disucikan, dimurnikan, dibuat agung dan mulia. Spalding Morgan Unpublished Testimonies 308. Saudara pemirsa, ditegaskan lagi di sini bahwa kita hanya bisa sukses bila mana kita pasti melakukan tugas selalu bersama dengan Tuhan. Kemudian roh nubuat ini menjelaskan kembali kepada kita, dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, saya memohon kepada semua umat Allah supaya hanya bergantung kepada kuasa Tuhan saja. Berhati-hatilah bagaimana Anda menempatkan orang di mana Allah kehendaki. Kita tidak pernah aman bila kuasa manusia yang kita buat menjadi penuntun, karena pasti kita akan kecewa nanti. Secara individu kita bekerja untuk keselamatan kita sendiri, kita harus lakukan itu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu, baik kehendak dan kuasa bagi kemuliaannya sendiri saja. Di sini ada ingatan kepada para pemimpin menjelang pekerjaan ini mulai berakhir. Seperti ada amaran bahwa para pemimpin tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan. Dikatakan organisasi, institusi jika tidak dijagai oleh kuasa Allah akan dikendalikan oleh kuasa setan. Orang akan didikte oleh kuasa setan dan tipuan serta kegelisahan akan menyertai semangat kabarkan kebenaran dan meluaskan kerajaan Allah. Apapun dalam kegiatan tidaklah terbuka bagaikan siang hari. Demikianlah metode dari penghulu kegelapan itu. Metode setan itu sudah dilaksanakan bahkan di tengah-tengah gereja masa Advent hari ke-7, yaitu mereka yang mengaku memperluas daerah kebenaran itu. Jadi ingatan ini dikatakan, biarlah semua kegiatan itu terbuka sebagaikan siang hari. Jadi tidak ada yang tersembunyi, terbuka.
Ini satu ingatan kepada para pemimpin di dalam segala kegiatan dan keputusan yang mereka sudah buat. Terbukalah, itu dikatakan. Namun para pemimpin yang seperti itu dikatakan kepada para pemimpin yang demikian. Bila seseorang menutup mata terhadap kesaksian roh Allah itu dan tetap merasa bijaksana berjalan pada bunga-bunga api pikiran sendiri, hal itu akan merusak gereja. Orang seperti itu tidak pantas menjadi seorang pendeta atau seorang ketua conference. Karena mereka tidak mencari nasihat dari sumber dari segala hikmat itu. Testimonies to Minister 327. Saudara pemirsa, menjelang datangnya hari Tuhan ini, para pemimpin harus lebih sungguh-sungguh mempelajari tulisan-tulisan roh nubuat dan mengikuti petunjuk-petunjuk roh nubuat itu. Bila mana pemimpin kurang yakin dan kurang menggunakan petunjuk dari roh nubuat, dikatakan tidak pantas menjadi seorang pemimpin atau pendeta. Jadi semakin dekat kita kepada hari kiamat, maka semakin banyak kita menggunakan petunjuk dari Tuhan yang telah diberikan di dalam tulisan-tulisan roh nubuat. Sebab dikatakan, jika manusia gagal melakukan tugas yang ditunjukkan oleh terang kecil sebagai kewajibannya, maka terang besar hanyalah menunjukkan ketidaksetiaannya. Sebab setia dalam perkara yang kecil akan setia juga dalam perkara yang besar. Keras Object Lesson 265. Terang kecil ini harus lebih dahulu dipelajari dan dipraktikkan. Maka nyatalah terang besar jelas menunjukkan ketidaksetiaan kalau terang kecil tidak dihargakan. Jadi kutipan roh nubuat katakan, terang kecil itu lebih utama dipraktikkan dulu. Setia dalam perkara yang kecil, terbukti setia dalam perkara yang besar. Jadi tulisan roh nubuat dikatakan sebagai terang kecil, kita tunjukkan kesetiaannya. Di dalam terang kecil, maka kejahatan setia dalam perkara yang besar. Karena kepercayaan seseorang itu kepada terang kebenaran Tuhanlah merupakan satu bukti pertobatan yang sejati. Sebab pertobatan tidak pernah terjadi oleh kuasa musisat atau perbuatan-perbuatan yang ganjil. Yohanes 12 ayat 9 sampai 11. Jika mereka tidak mau percaya kepada suara Allah dalam Alkitab dan kesaksian roh nubuat, maka walaupun ada seorang yang bangkit dari antara orang mati, maka ia tetap tidak akan mau percaya. Jadi apapun musisat yang dilihat seseorang, kalau dia tidak menerima bisikan Roh Kudus, percaya kepada roh nubuat, terang kecil, memimpin kepada terang besar, orang itu tak pernah akan bertobat. Satu ingatan lagi kepada para pemimpin di dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Testimonies to Minister, halaman 357. Tetapi api asing buatan sendiri digunakan dengan kata yang kasar, dalam diri yang ditonjolkan, diri yang dibanggakan, dalam kebenaran diri sendiri, dalam kekuasaan yang sewenang-wenang, dan menekan dalam membatasi kebebasan dari umat Allah. Membatasi mereka dengan rencana dan peraturan yang Allah tidak pernah suruh atau pernah ada di dalam pikiran Tuhan. Semuanya itu adalah api asing, tidak dikehendaki Allah, akan terus menyala, disalahartikan tabiat dari Kristus itu. Jadi ada ingatan kepada para pemimpin membuat satu aturan atau keputusan-keputusan membatasi gerak kebebasan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Perlu diperhatikan bahwa rencana Allah, pikiran Allah dengan rencana dan pikiran manusia adalah berbeda seperti langit dengan bumi. Jadi sangat perlu selalu bertanya, apa rencana Allah? Apa tulisan dan nasihat Allah melalui roh nubuat dan Alkitab? Di dalam 8 Testimonies 235 dijelaskan, rencana Allah dan pikiran Allah sangat lebih tinggi dari rencana dan pikiran manusia sebagai tingginya langit dari bumi. Dia telah membuat garis rencananya dalam firman-Nya dan kesaksian rohnya yang sudah dikirim kepada umat-Nya. Pekerjaan itu bila dilakukan dengan prinsip yang ada dalam firman-Nya akan tahan berdiri dan kuat untuk selamanya. Jadi petunjuk dari Alkitab dan roh nubuat harus benar-benar dipelajari dengan teliti dan diikuti dengan cermat, maka pekerjaan Tuhan akan tetap maju. Semoga penjelasan ini, saudara pemirsa, dapat kita simak dan kita perhatikan hal-hal yang akan menimpa gereja Tuhan, supaya kita bisa mengerti bagaimana setan telah diluaskan untuk membuat banyak musisat yang dia tidak pernah buat
pada waktu-waktu yang lalu. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempelajari nubuatan yang akan menimpa gereja Tuhan. Akan muncul hal-hal yang sukar sulit, yang kami sendiri tidak tahu mengatasinya kecuali Tuhan. Berikan kepada kami keyakinan bahwa ada waktu bagi Tuhan membersihkan jemaat ini, dan ternyata hanya tinggal sedikit yang tetap setia, dan mereka itu diberikan Tuhan kuasa besar menyelesaikan pekerjaan-Mu di atas bumi ini dengan lengkap dan sempurna. Sediakan hati kami Tuhan untuk itu. Terima kasih, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.